dari mana? Dari Dan kalau contohnya produsen di sini yang mana produsennya? Bagaimana? Aliran energinya? Bakteri. Hasil penguraian bercampur dengan tanah, kemudian digunakan kembali oleh tomat. Iya, bagus. Berarti masih ingat ya. Tepuk tangan dulu semua. Tadi sudah kita bahas mengenai pelajaran kita sebelumnya. Sekarang di subtema 3 pelajaran kita adalah keseimbangan ekosistem itu, yaitu mengenai jaring-jaring makanan. Di pembelajaran ini nanti Ibu harapkan kalian bisa menemukan kosakata baru di dalam bacaan, menentukan artinya, lalu mencari ide pokok paragraf dan membuatnya ke dalam peta pikiran. Selanjutnya, Ibu harap kalian juga bisa membuat jaring-jaring makanan dan menyebutkan fakta menarik dari jaring-jaring makanan yang kalian buat. Sekarang, mari kita membaca. Ibu akan perlihatkan teks mengenai jaring-jaring makanan. Siapa mau baca? Coba, Naila, silakan Nina. Ya, silakan baca Nina. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, selanjutnya. Ya, silakan baca. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang makan tumbuhan. Tumbuhan berhijau dalam mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapat energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan di tumbuhan. Konsumen ini dimakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora. Iya, bagus ya Naila. Sekarang coba dibaca yang lain. Siapa yang mau membaca ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Di dalam rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lagi menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Iya, bagus ya Pandi. Sekarang selanjutnya, ya siapa yang membaca? Cuma yang lain mendengarkan ya, jangan menulis. Ya, silakan Elizabeth. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen
rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Nah, pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Iya, bagus ya Intet. Sekarang mari kita periksa kembali bacaan yang telah dibaca kawanmu, yang telah kamu simak. Kita cari inti kalimat dari paragraf ini. Coba kamu cermati. Apa inti paragraf di paragraf 1? Apa intinya tadi? Ada? Silakan tulis di bukumu ya. Produsen. Apa lagi? Konsumen. Ya, konsumen. Selain itu, apa lagi? Herbivora. Iya. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Karnivora. Iya. Ada lagi? Omnivora. Iya. Silakan kamu tulis. Sudah? Ya. Kita lanjut di paragraf 2. Nih, di sini apa inti kalimatnya? Ada aliran energi produsen dan konsumen. Iya, bisa jawab semua langsung ya. Energi, produsen dan konsumen. Yang lain silakan tulis. Tulis Dinda, Wanda. Sudah? Sudah. Ya. Yang paragraf ketiga. Ini, ayo kita perhatikan. Apa inti kalimatnya? Apa inti kalimat di paragraf 3? Rantai makanan. Ya, tulis rantai makanan. Apa lagi? Ada lagi? Jaring kuat apa? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Ya. Sekarang kita sudah temukan kalimat intinya. Coba kamu cari arti dari kalimat tersebut. Silakan. Tulis ya. Sudah siap? Ya. Siapa yang tahu? Tadi di paragraf 1 apa? Kalimat intinya apa saja? Kira-kira siapa yang tahu apa arti produsen? Apa itu produsen? Ya, silakan. Produsen adalah yang menghasilkan makanannya sendiri. Iya, bagus Rindu. Produsen itu apa kata si Rindu produsen? Habis produsen tadi apa lagi? Konsumen. Siapa yang bisa? Apa arti konsumen? Saya, Bu. Ya, silakan. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri. Iya, bagus. Selanjutnya herbivore. Coba Asma, apa herbivore?
konsumen. Apa itu energi? Tadi itu sudah, yang lain dulu. Coba dulu siapa? Si Manda. Tenaga yang mengalir dari satu makhluk ke makhluk lain. Ya, ada tenaga yang mengalir ya. Kalau produsen tadi apa? Sama ya, di pada satu juga ada produsen dan konsumen. Apa tadi produsen itu apa? Jaya. Makhluk hidup mempelajari makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri. Itu produsen. Itu konsumen emang. Ya. Kalau produsen apa? Di paragraf 3 apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, rantai makanan jaring-jaring makanan. Siapa tahu rantai makanan itu apa artinya? Rantai makanan. Coba Alisa. Apa itu rantai makanan Alisa? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan kebersihan itu antar makhluk hidup. Iya. Kalau jaring-jaring makanan siapa tahu? Coba akhir. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Iya. Jadi sudah tahu arti kosakata yang ada di dalam bacaan ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD. Silakan, ada yang belum paham? Ya, kita konsepnya nanti di belakangnya dulu ya. Tulis dengan tulisan yang rapi. Paham ya?
Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Tulis rapi, peta konsepnya dibuat semenarik mungkin ya, biar mudah dilihat, menarik, mudah dipahami. Tulisannya agak besar.
Oh, paham? Sudah siap? Iya. Sekarang siapa yang mau membacakan pekerjaannya ke depan? Coba Alisa. Yang lain silakan di tangan. Rantai makanan dan jari-jari makanan. Kebergantungan antar makhluk Ya, dibaca dulu ide pokok yang kamu buat, Senang. Ide pokok paragraf 1 apa? Ide pokok paragraf 1 yaitu kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ide pokok paragraf 2 yaitu energi mengalir dari suatu makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Ide pokok paragraf 3 yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup yaitu antara produsen dan konsumen. Konsumen berupa herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada aliran energi yang mengalir ke produsen dan ke konsumen. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan dari rantai makanan dengan rantai makanan lain. Ya, coba tunjukkan peta konsep yang kamu buat biar kawanmu bisa melihat bagaimana peta konsep yang kamu buat. Ya, tepuk tangan untuk Alisa. Ya, tolong siapa yang mau coba lagi untuk mempresentasikan hasil karyanya? Siapa? Siapa selanjutnya? Elizabeth sudah siap? Sudah kan? Apa lagi yang kurang?
coba maju. Ini si Subhan maju ke depan memang. Paragraf 1. Produsen, konsumen, karnivora, omnivora, herbivora. Paragraf 2. Ada aliran energi produsen ke konsumen. Paragraf 3. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, tunjukkan dulu sama kawanmu apa yang kamu buat. Ya, silakan dilihat bagaimana dia membuat peta konsepnya. Nah, sudah nampak semua? Sudah, Bu. Silakan kamu jelaskan peta konsepmu. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antara makhluk hidup. Produsen, konsumen, herbivora, karnivora, omnivora. Aliran energi, produsen, konsumen, jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Ya, silakan tepuk tangan dulu untuk si Subhan. Silakan dulu. Siapa satu lagi? Coba buat dulu apa? Coba buat dulu sama. Silakan. Paragraf 1. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di ekosistem. Paragraf 2. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Paragraf 3. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, coba tunjukkan sama kawanmu yang kamu buat. Iya. Dan apa? Silakan kamu jelaskan peta pikiran yang kamu buat. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup. Produsen, konsumen, produsen. Herbivora, karnivora, omnivora, konsumen. Omnivora. Aliran energi. Produsen, konsumen. Iya. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan. Rantai makanan. Ya, tepuk tangan untuk Fahri. Ya. Semua sudah mengerti kan kalau di dalam jaring-jaring makanan itu terjadi kebergantungan antar makhluk hidup, yaitu antara produsen dengan konsumen. Konsumen itu ada 3 jenis, yaitu Herbivora, karnivora, omnivora. ya. Di dalam prosesnya ada terjadi terjadi aliran energi antara siapa? Antara produsen dan konsumen. Jadi aliran energi yang terjadi antara produsen dan konsumen yang ada di dalam rantai makanan ini, dari satu rantai makanan ke rantai makanan yang lain bisa terjadi perpindahan energi. Misalkan dari konsumen di rantai makanan yang satu bisa menjadi konsumen di rantai makanan lain. Itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat kamu cermati ya. Adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Apa saja komponen abiotipnya? Ya, matahari, udara, tanah, air, dan batu. Sedangkan komponen biotiknya adalah karbon, busa, elang, angsa, kapal,
hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan sekelompok konsumen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen, sedangkan makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuatnya sendiri disebut dengan konsumen. Di sini, kuku berperan sebagai produsen, sedangkan rusa dan elang berperan sebagai konsumen. Rusa berperan sebagai konsumen satu karena langsung memakan produsen. Rusa disebut sebagai hewan herbivor karena memakan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan elang berperan sebagai konsumen dua karena elang memakan konsumen satu. Karena elang memakan hewan lain, maka elang disebut sebagai karnivor. Makanan tersebut bisa dibuat pada makanan yang kedua, yaitu tumbuhan air dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bawang, bawang dimakan oleh elang. Tumbuhan air berperan sebagai produsen karena dapat membuat sedangkan ikan berperan sebagai konsumen satu. Oleh karena ikan bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan hewan lain, maka ikan disebut sebagai hewan omnivor. Bangau berperan sebagai konsumen dua karena bangau memakan konsumen satu. Oleh karena bangau memakan hewan lain, maka bangau disebut sebagai karnivor. Dan elang berperan sebagai konsumen tiga karena memakan konsumen dua. Karena elang memakan hewan lain, maka elang disebut juga sebagai karnivor. Hubungan antara beberapa rantai makanan menyebut jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Rumput dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh elang. Tanaman air dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh elang. Ikan selain dimakan oleh bangau juga bisa dimakan oleh angsa, dan angsa bisa dimakan oleh elang. Kumpulan antara beberapa rantai makanan ini disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jika jumlah hewan yang terlibat makin banyak, maka energi yang mengalir juga semakin kompleks. Setiap komponen dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Iya, dan kamu amati tadi informasi apa yang kamu dapat? Apa informasi dari video yang kamu tonton? Coba sebutnya kuat, jangan dalam hati. Apa? Dalam ekosistem terdapat komponen biologis dan Ya, betul ya. Dalam ekosistem tadi ada katanya komponen abiotik dan komponen biotik. Apa tadi contoh komponen abiotik?
Silakan. Ada kawan yang lain, ada yang penting, biar cepat ya. Disusun dulu. Disusun dulu, baru dilem. Jangan dilem langsung. Letakkan susunannya. Nah, ini gambarnya. Kalau di sini nanti yang buat itu akan mencapai. Jadi susunkan susunannya yang mana. Jangan terlalu dekat ya, biar nampak nanti anak panahnya. Terlalu rapat.
Ular juga makan tikus. Sudah siap? Iya, sekarang kita presentasi ke depan. Kelompok siapa duluan? Kami. Ya, ayo, maju ke depan, maju. Yang lain temannya diperhatikan ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok ceria ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok ceria? Yes! Teman saya Fahri akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Pohon dimakan ular, pohon juga bisa dimakan belalang. Padi dimakan ular, padi dimakan belalang, padi juga bisa dimakan tikus. Ulat dimakan ayam, belalang dimakan ayam. Ulat juga bisa dimakan katak, belalang juga bisa dimakan katak. Tikus dimakan ular, katak dimakan ular, ayam dimakan ular. Ular dimakan elang, tikus dimakan elang, katak dimakan elang, ayam juga dimakan elang. Kemudian teman saya Wanda akan menjelaskan fakta menarik dari jaring-jaring makanan. Ada hubungan antara rantai makanan di kebun dan rantai makanan di sawah. Terjadi persaingan antar konsumen satu, yaitu tikus, belalang, dan ulat. Terjadi persaingan antar konsumen dua, yaitu ayam, katak, dan ulat. Konsumen yang paling tinggi yaitu elang. Baiklah, apakah ada kelompok yang lain yang menanggapi? Saya. Silahkan Naila. Jaring-jaring makanannya sudah bagus. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ceria. Selanjutnya, kelompok yang maju ke depan. Kelompok siapa? Ayo, coba kelompok depan, maju ke depan. Yang lain, silakan simak penjelasan kelompok cerdas. Hai teman-teman, kami dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok cerdas, good. Teman saya Raka akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan, dan teman saya Paswa akan membacakan tentang fakta unik dari jaring-jaring makanan. Pohon dimakan ular, ular dimakan ayam, ayam dimakan elang, tikus dimakan ular, tikus dimakan ayam, belalang dimakan ayam, katak makan ular, ular dimakan elang. Fakta menarik, jaring-jaring makanan terjadi antara rantai makanan di kebun dan rantai makanan di sawah. Terjadi persaingan antara konsumen satu, yaitu tikus, belalang, ulat, dan ayam sebagai konsumen dua, yaitu katak dan ulat. Sebagai konsumen kedua adalah elang. Ya, Baiklah teman-teman, kepada kelompok yang lain yang ingin memberikan saran, kami persilahkan. kelompok siapa yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok cerdas? Ayo, silakan tunjuk.
Kami dari kelompok tangguh akan mengomentari kelompok cerdas. Rantai makanannya sudah bagus, tanda panahnya kurang bagus. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kami. Selanjutnya kelompok apa yang mau presentasi depan? Silakan. Kelompok? Ya, ayo. Silakan. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok tangguh akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok tangguh luar biasa. Teman saya Rindu akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Kemudian teman saya Elizabeth akan menjelaskan fakta menarik dari jaring-jaring makanan. Jamur dimakan ulat, ulat dimakan ayam, elang makan ayam, padi dimakan tikus, padi juga dimakan apa? Padi juga dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ulat, ulat juga makan tikus. Fakta menarik, ada dua rantai makanan, yaitu rantai makanan di sawah dan rantai makanan di kebun, yaitu sebagai produsen adalah padi dan pohon jamur. Sebagai konsumen tingkat pertama adalah ulat, tikus, belalang, dan ayam. Sebagai konsumen tingkat kedua adalah katak dan ulat. Sebagai konsumen tingkat ketiga adalah burung elang. Teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Saya. Kami dari kelompok ceria ingin menanggapi kelompok tangguh. Tulisannya sudah rapi, tetapi menempelnya agak kurang rapi. Sekian dari kelompok ceria. Terima kasih. Sekian. Sekian dan terima kasih. Makan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok. Ini kita sudah mempresentasikan hasil kelompok dan hasil sendiri ya. Sekarang ayo kita ingat-ingat lagi. Kira-kira tadi kita belajar apa saja ya? Pelajaran kita hari ini apa saja? Ayo ingat kembali apa? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Apa itu jaring-jaring makanan? Kumpulan. Apa bedanya sama? Kumpulan beberapa rantai makanan. Iya, kumpulan beberapa rantai makanan. Tepuk tangan dulu untuk Tama. Ada yang lain lagi? Selain itu apa lagi yang kita bahas hari ini? Rantai makanan. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Perjalanan makhluk hidup. Perjalanan menyenangkan tentang makhluk hidup. Iya. Ada lagi? Bagaimana hubungan antara makhluk dalam jaring-jaring makanan itu? Bagaimana hubungannya itu? Kalau hewannya semakin banyak, apa yang terjadi? Hewannya semakin banyak di dalam rantai makanan itu, apa yang akan terjadi? Ya. Semakin banyak hewan yang terlibat jaring-jaring makanan, maka akan semakin kompleks terjadi persaingan antar makhluk hidup dalam memperbuat makanan. Iya. Jadi kalau semakin banyak hewannya akan terjadi persaingan ya, persaingan dalam merebutkan makanan dan jaring-jaring makanan tersebut akan semakin kompleks. Sekarang Ibu bagikan evaluasi untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian. Silakan dijawab. Kalau ada perintah soal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan.
ya, kerjakan sendiri-sendiri. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, silakan antar ke depan yang sudah siap. Nama jangan lupa. Untuk hasilnya, insya Allah ibu bagikan besok ya. Iya, Bu. Nah, sekarang dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan dan pelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang kamu rasa sulit? Ada yang merasa ada kesulitan untuk pelajaran hari ini? Ya, apa Pak? Saya sulit menentukan posisi hewan dalam jaring-jaring makanan. Oh, Pak sulit menentukannya ya. Jadi, kalau sulit hewan ini letaknya di mana? Itu mungkin apa Pak ya? Jadi kita harus tahu dulu jenis makanannya. Kalau hewannya makan, misalkan makan tumbuhan, berarti kita letakkan dia di konsumen berapa? Kalau dia makan tumbuhan, dia berarti konsumen satu. Jadi bisa jadi dia di konsumen satu, tapi juga dia bisa di konsumen dua. Kita lihat lagi makanannya itu apa. Kalau kita bisa membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya, jadi kita akan bisa menentukan letaknya itu di mana. Paham Pak Tua? Ya, yang lain paham semua? Paham, Bu. Bagus ya. Jadi semuanya untuk hari ini Ibu rasa pelajaran hari ini cukup baik dan cukup lancar. Kerjasama kelompoknya pun Ibu tadi lihat sudah sangat bagus. Untuk PR-nya juga sudah bagus semuanya, mengerjakan semua. Sekarang untuk pelajaran besok, silakan lihat bukumu. Ibu akan kasih kalian tugas di halaman 103. Nampak? Nampak ya? Kita mau membuat jaring-jaring makanan yang ada di sekitarmu. Silahkan kamu perhatikan lingkungan sekitarmu. Dan tugasnya itu dikumpulkan untuk besok. Untuk hari ini pelajaran Ibu anggap sudah selesai. Ayo siapa yang mau membacakan doa ke depan? Untuk doa, ya, silakan Naila.